Apa yono nabi utusannya Allah sebelum pada masa Nabi Isa alaihi salam, bahkan Nabi Isa sendiri itu pernah menyerukan kepada umatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan kepada manusia supaya mereka menyembah Allah, Tuhan pencipta alam, Tuhan tempat kita kembali. Setelah umatnya kemudian mengikutinya, tiba-tiba Nabi itu berkhianat supaya umatnya menyembah dirinya dan meninggalkan Allah sebagai Tuhan yang semula diserukan kepadanya kita menyembah. Hanya dikatakan itu tidak mungkin terjadi. Apa yono nabi utusannya Allah sebelum pada masa Nabi Isa alaihi salam, bahkan Nabi Isa sendiri itu pernah menyerukan kepada umatnya begitu. Yang jelas semuanya sama. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi itu semua kepada manusia agar manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam ayat yang ke-25 surah Al-Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaklah kalian menyembah kepada aku. Jadi tidak ada seorang nabi sejak dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir itu menyeru kepada penyembahan kepada selain Allah. Semua diutus untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah semata. Ini kritikan yang pedas sekaligus pembantahan kepada orang-orang Nasrani yang menuhankan Al-Masih bin Maryam. Karena tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan supaya mereka mengajak manusia menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan dengan yang lain. Kalau begitu, pengangkatan Al-Masih sebagai Tuhan itu adalah kebohongan yang nyata, kebohongan yang mutlak, dan itu benar-benar telah membuat mereka menjadi murtad bila tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka yang hak untuk disembah dan diibadahi, serta kita yakini bahwa Allah adalah tempat kembali semua manusia. Juga di dalam ayat yang lain An-Nahl 36 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Siapa taghut itu? Yaitu sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Jadi intinya sama, mengajak manusia bertauhid, yaitu hanya menuhankan Allah, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam ada namanya ajaran haji. Haji artinya menuju kepada siapa? Menuju kepada Allah. Seluruh apa yang di sana, seluruh apa yang dikatakan saat beribadah haji itu semua mengesahkan Allah. Sedang kita datang di Madinah untuk melaksanakan namanya yaitu miqat, ucapannya semuanya sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata
laka wal mulka la syarika lak. Labbaik, aku penuhi panggilanmu. Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ini yang jelas. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Wa ni'mata, dan nikmat. Laka adalah milikmu, wal mulka juga kerajaan dan juga milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ini menegaskan dan meneguhkan bahwa ajaran agama itu hanya mengesahkan Allah. Tuhannya satu. Tuhannya itu Allah. Tidak ada yang lain. Enggak ada sekutu bagi Allah. Wahdahu la syarikalah, Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus dikumandangkan sejak mereka mengambil mikot di Madinah kemudian menuju ke Makkah untuk berumrah, bacaannya sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Meskipun boleh sunnah baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semuanya tujuannya satu, Allah. Maka siapa yang bertalbiyah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Ya, jadi nek talbiyah Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Dan Allah janjikan dengan surga. Serta Allah Subhanahu wa taala janjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang bertalbiyah dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya wong ini pas umroh po haji itu juga kian turu. Gitu. Supaya di bis itu semuanya adalah bertalbiyah sampai ke kota maka leren yo ento nang joget munggah bis tekan ngene turu wae. Apa yo ono ngono kuwi? Ono. Nah. Kok ngerti yang sing bimbing aku kok ya ngerti wae. Lamonge ya teko. Okean turu. Nih, mana apa? Talbiyah itu dijanjikan 3 perkara. 1, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, kemudian diberikan surga. Kita emang nggak bertalbiyah, tapi kapan? Kalau kita nanti tanggal 9 Dzulhijjah, waktu subuh jenengan membaca takbir, itu diberi yang sama oleh Allah. So, tanggal 9 Dzulhijjah kita ini kan tinggal di negeri ini kan nggak haji, tapi yang di Mekah sana berhaji menuju ke Arafah. Awake dhewe nang ngene kon maca apa? Kon takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sama maknanya. Allahu akbar, Allah Maha besar. Allahu akbar, Allah Maha besar. Allah Maha besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah Maha besar. Walillahil hamd, dan baginya segala puji. Sing neng tanah air ket subuh waktu Arafah. Gampangane pas poso tanggal 9. Meskipun posone sebaiknya 9 hari, ora mung tanggal 9. Darussalam itu posone 9 dino, disediakan makan berbuka setiap hari selama 9 hari. Nah kene gak ono koncone yang nggon aku. Kita adakan puasa, adakan buka bersama supaya ono sing poso. Kita fasilitasi berbuka bersama supaya ono sing poso. Kok ya dicepaki buka kok ya ora poso ki ya apik banget gitu.
Apa meneh mangkat buka neng ora poso, apik meneh ya. Juara ya. Nah, harapannya kita fasilitasi, kita adakan berbuka bersama, dikasih pengajian dulu sebelumnya, bukber, terus supaya eneng kerentek hati untuk berpuasa 9 hari. Kenapa? Karena tidak ada amalan, gitu kan? Yang tidak ada hari yang amal soleh pada hari itu lebih Allah cintai daripada hari 1 sampai 10 Dzulhijjah. Salah satu perintahnya apa? Berpuasa selama 9 hari. Neng sak budu-budune ya poso sedina tanggal 9 Dzulhijjah. Wis sak budu-budune. Nek pinter posone 9 dina. Nah, sak budu-budune sedina. Nah. Oh ya saya pinter itu janjane itu. Neng sak budu-budune wong pinter maksud itu lho. Sak budu-budune wong pinter itu nek Dzulhijjah posone sedina. Neng wong sing pinter posone 9 dina. Tuh, kenapa? Karena nilainya tidak ada yang mengalahkan. Terus kita tadi kalau tanggal 9 Dzulhijjah waktu subuh pas poso hari ke-9 yamin iki mau kita diperintahkan bertakbir tadi itu. Apa fadilahnya? Sama, diampuni dosanya oleh Allah. Ya diangkat derajatnya dan dijanjikan surga oleh Allah. Nek tanggal 9 itu seneng takbiran. Tekan tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Jadi bedone nah Idul Fitri itu takbirannya begitu selesai berpuasa takbiran. Enggak boleh takbiran saurungan apa ngono dikira bakdo. Tapi nah Idul Adha itu takbirannya dimulai tanggal 9 waktu subuh. Saat orang-orang berangkat ke Arafah, kita di sini takbiran. Tuh wis bodoh kayak. Takbir Idul Adha itu bukan menandakan bodoh, neng menandakan yaitu haji dimulai. Dan itu ayam zikr, hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 bakto. Ketika orang-orang di Makkah sana mereka selesai melempar jumrah, mereka berangkatnya talbiyah mulai takbiran. Jadi ketika mereka berangkat ke jumrah Aqabah, melempar jumrah yang paling ujung pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat duha, kembalinya takbiran, mangkate talbiyah mulai takbiran. Nah nang kene gak ono talbiyah, ono takbir terus. Ini kalimah sama mengesahkan Allah, menyerukan kalimah tauhid, menyerukan kalimah kemahaesaan Allah. Ini tidak ada namanya seruan di sini kecuali hanya mengesahkan Allah. Gak ada ajakan untuk menuhankan selain Allah. Nah, haji itu membersihkan segala macam kotoran kemusyrikan. Nojo nganti wong haji kok musyrik. Haji itu kudune mengesahkan Allah. Orang malah golek watu ben sugih. Nang Arafah. Oh ya ono ngono kuwi. Ya ono, jadian iki ya ono. Rumangsane bondo ki arep ngawetke nang donya ora. Dunia ini mung sebentar, kau sembah Allah, kau isahkan Allah, kau ridho kepadanya, kau syukur atas nikmatnya, kembali kepada Allah, kau dibalas dengan surga. Nah, kemudian juga setelah mereka melempar jumroh, tinggal di Mina, amalannya sama, yaitu semua besok tanggal 11, 12, 13 itu melempar jumroh ula musta Aqabah, 3 jumroh. Yang pertama dari arah selatan, kemudian geser ke arah utara, yang terakhir dari arah selatan lagi. Jadi madepe ada itu nek balang jumroh itu ngungkuri Ka'bah. Jadi Ka'bah sebelah kiri lah pokoknya. Kejaba pada jumroh wusta, itu Ka'bah sebelah kanan. Nanti ketika sampai di Aqabah lagi sebelah kiri, itu sama. Kita mengesahkan Allah, memerangi syaitan yang mengajak kemusyrikan, diibaratkan dengan melempar jumroh. Ini
Seruannya sama, tauhid. Mulai kemudian kita selesai, kembali ke Makkah untuk tawaf. Ngubengi Baitullah, itu juga kalimatnya kalimat tauhid semuanya. Sampai sa'i pun selesai, itu juga bertauhid. Ada Indonesia yang ngono. Tanggal 10 kon korban. Semata-mata nusuknya hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah penyembelihanku, hidupku, matiku semata-mata hanya untuk Allah. Enggak ada yang selain Allah. Terus kita lakukan sampai hari tasyrik sama. Maka sungguh kebohongan yang nyata bila ada nabi, ya kan, yang kemudian menyeru pada umatnya untuk menyembah dia, enggak ada. Nabi itu semuanya mengajak menyembah kepada Allah. Maka siapa yang meyakini ada Tuhan selain Allah, maka dia telah sesat, sesat-sesatnya jalan. Ya, sesat-sesatnya jalan. Nasrani disebut dhalin, kesesat. Yahudi maghdub alaihim, dimurkai Allah karena tidak pernah taat kepada Tuhannya. Sementara yang sesat, nah itu naik salat kon maca kuwi terus Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita bukan minta jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Tapi tempuhan kita apa? Siratal mustaqim. Sebutkan dalam ayat sebelumnya, supaya kita hanya menyembah Allah. Hada siratum mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim untuk minta petunjuk supaya kita tuh menetapi ketauhidan sampai kapanpun. Bertauhid selama-lamanya sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya jangan tak musyrik. Meskipun mau musyrik saiki jauh tenan. Ya ra. Jauh ke. Awake dhewe aja nganti musyrik. Sampai kapanpun kita meyakini bahwa Tuhan hanya satu, Allah. Maka kumpullah dengan orang-orang yang mengesahkan Allah. Jangan sampai engkau terpengaruh sehingga menjadi sesat gara-gara kita kemudian minta perlindungan, minta petunjuk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berbahagia ujung daripada ayat yang ke-80. Jadi menegaskan kembali bahwa kita semuanya harus benar-benar mengikuti petunjuk yang benar yang disampaikan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, bahwa kita adalah hamba yang diperintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.